Halo guys, welcome to ZA Talk, berbincang bercerita bersama Zian. Nah, di konten yang kali ini adalah sesuatu hal yang baru di konten aku gitu. Nah, di sini kemarin tuh ada ya sempat orang yang bilang, "Ji, coba deh kamu bercerita, kamu coba untuk berbagi pengalaman kamu, siapa tahu menginspirasi banyak orang gitu." Nah, dia sih suruhnya bikin podcast gitu kan. Cuman kan kalau podcast emang harus berinteraksi gitu. Nah, mungkin di ZA Talk yang kali ini sebagai perdana, eh, gue bakalan share ke teman-teman tentang siapa sih gue dan se sepahit apa sih pengalaman gue gitu. Dan di sini gue nggak membangga-banggakan tentang eh, kelemahan gue, tentang pengalaman pahit gue, gue nggak bermaksud untuk membangga-banggakan, tapi di sisi lain gue pengen gitu orang-orang yang emang merasakan hal yang sama jadi terinspirasi. Mungkin banyak dari teman-teman yang belum bisa bangkit gitu ya, dan mungkin teman-teman juga butuh inspirasi. Dan semoga mudah-mudahan banget video ini yang buat teman-teman yang sama merasakan hal yang sama atau dalam kondisi yang sama tapi teman-teman belum bisa bangkit. Mungkin dengan video ini teman-teman bisa melanjutkan gitu, bisa terus berjuang untuk melewati semua tantangan itu gitu. Oke, kita mulai dengan tanya tanya yang pertama. Siapa sih gue? Siapa sih Jian? Lo artis? Itu enggak, gue bukan artis. Gue orang biasa. Dan eh, ya gue juga sama gitu, orang lemah. Maybe orang-orang tuh, lo cowok kenapa lemah gitu. Nah, kita bahas tentang hal-hal yang sedikit apa ya namanya, tidak sesuai dengan apa yang seharusnya gitu. Kayak oke, gue bingung mau mulainya gitu gimana. Jadi gini, gue adalah orang yang lemah meskipun gue cowok gitu ya. Gue orang yang baperan, maksud tuh gampang nangis, eh bener-bener selemah itu. Dan itu tuh bukan karena tanpa alasan gitu. Gue rasa setiap orang yang hidup itu akan merasakan sebab dan akibat gitu. Jadi ketika seseorang itu dia berlaku seperti itu, gak mungkin gitu, gak ada sebabnya. Jadi dia punya alasan tersendiri untuk melakukan hal itu gitu. Dan ketika gue nangis itu adalah sesuatu yang gue inginkan, dan yang itu disebabkan karena mental gue yang menurun. Dan itu juga disebabkan karena lingkungan juga gitu. Maksudnya gimana sih? Jadi gini, kita bahas dari lingkungan dulu aja ya. Seberapa kuatnya lo itu tergantung dari lingkungan yang lo jalani dari kalian dilahirkan. Let's say family gitu ya. Nah, di keluarga sendiri mungkin setiap orang beda-beda ya. Kayak setiap orang dididik dengan yang keras, dengan tegas gitu. Adapun orang yang emang dididik dengan eh, ya apapun dikasih gitu, demi ya begitulah. Mungkin latar belakang perekonomian juga menjadi salah satu hal yang mendasar gitu tentang perlakuan dalam sebuah keluarga gitu. Nah, gue ini orang yang biasa-biasa aja gitu. Gue bukan orang kaya, gue juga bukan orang yang terpandang gimana-gimana gitu. Gue hidup di keluarga yang biasa saja. Dan didikan orang tua gue adalah didikan yang keras. Jadi sejak kecil gue dididik untuk mandiri. Terus ketika gue salah selalu langsung dikoreksi gitu, langsung dikasih tahu gitu. Kalaupun gue ngelakuin kesalahan hal yang sama, ya oke, mungkin karena didikan orang tua ya sempet gitu ya. Dulu gue kelihatan gue kuat gitu. Gue
Gue jarang nangis di depan. Pernah sesekali untuk nunjukin ekspresi atau untuk nunjukin kalau gue tuh gak bisa nerima ini gitu dari perlakuan orang tua gue gitu. Tapi gue ngerti gitu, gue tuh sebagai anak yang harus nerima ya, mungkin mereka ngelakuin itu karena gue juga yang salah gitu. Jadi ketika mereka melakukan sesuatu, kalau gue nya udah gak kuat ya gue bilang gitu. Terus atau tapi apa sih, kebanyakan ketika gue ngerasa gue tuh capek, gue selalu nangis tapi gak mau dikasih lihat di orang tua. Itu sering banget sih, sering banget gue kayak gitu. Dan ketika dulu waktu kecil itu gue orangnya yang rajin banget ya, gue yang selalu selalu apa-apa itu nangis. Emang gue cengeng banget karena katanya emang dari lahir juga gue gak pernah lepas dari pangkuan mama gue. Jadi eh, mama gue kemanapun gue harus digendong gitu. Dan kalau gue sama orang lain gue selalu nangis. Jadi emang gue anaknya emang cengeng gitu ya, emang cengeng. Oke, let's say gue cengeng gitu, gue cengeng. Tapi ketika SD gitu ya, gue selalu berusaha tegar gitu, apapun yang nyakitin gue. Karena gue udah ditempa nih didikan orang tua gue berterima kasih banget gitu ya. Didikan orang tua gue bikin gue itu jadi tegar waktu gue kecil gitu. Jadi ketika orang lain marah-marah ke gue, ngejudge gue berusaha tegar gitu di depan mereka. Gue berhasil untuk nahan tangis gue gitu. Karena di rumah juga gue gak pernah nunjukin ke orang tua gue kalau gue itu nangis, lemah dan sebagainya. Gue berusaha untuk keep itu. Dan kalaupun nangis ya di kamar, tutup bantal, usahain gak mengeluarkan suara-suara gitu kan. Jadi ya gue pendam sendiri gitu. Nah, ketika SD SMP itu banyak banget rintangan yang emang bikin kita tuh makin lemah gitu. Gue rasa ya setiap orang tuh pasti lemah. Setiap orang tuh pasti lemah. Gue yakinkan itu setiap orang pasti lemah. Tapi itu tadi, gimana cara orang itu menyembunyikan kelemahan itu? Maybe dengan kelebihannya dia, atau emang dia punya trik tersendiri untuk menyembunyikan itu. Misalkan kayak gue tadi, gue jarang nangis, tapi maksudnya gue jarang nangis di depan orang, tapi gue sering nangis di belakang itu gitu. Gue anaknya cengeng gitu, tapi gue gak mau di depan orang gue nangis gitu. Itu sebenarnya gue itu cengeng, tapi gue gak pengen dilihat orang nangis. Dulu itu benar-benar gue terapin itu. Gue berusaha kuat, nahan sampai SMA. Gue tahan semua rintangan yang datang, gue tahan, gue coba lewatin. Dan di titik SMA gue ngerasa paling yang, Jan, come on, lo tuh gak sekuat itu gitu. Ngerti gak sih? Kayak gue ngomong ke diri gue sendiri kayak, come on Jan, lo tuh perlu gitu. Ada orang yang tahu kalau lo tuh lemah, biar lo tuh nggak selalu dijudge, biar lo tuh nggak selalu dijatuhin, lo tuh nggak selalu diperlakukan seenak mereka gitu. Lo harus ngomong gitu. Nah, sampai di titik itu gue baru ngerasa kayak, oke, gue lemah, tapi gue gak mau gitu ya orang lain tuh malah memanfaatkan kelemahan gue yang gue utarakan gitu. Makanya gue cuman mampu melihatkan air mata gue di depan orang-orang tertentu gitu, di depan orang yang gue anggap dia bisa jaga privasi gue gitu, dia bisa jaga apa yang semua gue luapin gitu. Dan ya waktu SMA itu adalah ujian yang boom banget. Kenapa gue bisa berpikir itu? Karena gue ngerasa
Di situ ujian gue baru berasa banget. Gue paling gak bisa kalau harus nginget-nginget masa-masa SMA. Sampai sekarang pun. Jadi di masa-masa SMA gue adalah gue pikir dan gue rasain adalah ini adalah masa abu-abu, masa terkelam di hidup gue gitu. Ini puncaknya gitu. Dan kenapa gue bisa bilang ke diri gue, Ji, lo tuh lemah, lo gak bisa ngadepin ini dengan sok-sok tegar di depan orang banyak, dengan sok-sok tegar di hadapan orang-orang yang selalu ngejatuhin lo gitu. Lo tuh gak kuat gitu, lo tuh lemah, lo tuh udah berapa tahun nyimpen kesedihan lo udah berapa tahun nyimpen beban lo, dan lo harus luapin itu gitu. Lo harus bilang kalau lo tuh gak bisa nerima ini semua, lo tuh gak bisa gitu. Jadi gue punya pengalaman gitu ya di SMA gue orangnya tuh gue orangnya gigih banget ya, dan gue adalah orang yang banget untuk sesuatu itu harus di plan gitu, dan gue harus ngejar itu gitu. Kayak misalkan dari SD gue pengen nih nanti SMP masuk ini gitu, terus ketika SMP gue pengen nih SMA gue pengen masuk ke SMA ini gitu, karena itu akan jadi suatu kebanggaan buat orang tua gue juga gitu. Nah, dan ketika itu gue berhasil, gue sangat seneng dong, orang tua gue juga seneng. Tapi pernah tuh sempet orang tua ngasih saran, mending ke sekolah yang ini deh gitu, ada teman papa gitu, ada teman papa di sekolah yang sebelah gitu. Dan gue nggak mau gitu, ini adalah plan gue, ini pencapaian gue, dan gue pengen masuk di situ gitu. Dan ya gue terjun gitu, dan orang tua pun ya oke gitu, karena emang sama-sama bagus ya oke gitu, silahkan gitu. Dan ketika gue terjun, istilahnya tuh kayak baru aja gue ngelangkahin, baru aja gue masuk gerbang, dan ujian itu tuh datang terus. Kayak gue datang dan gue disapa dengan tantangan gue, "Hai Jian, welcome." Ya, ya gue ya pertama ya mungkin kayak yang apa sih gitu, perihal gue yang gak keterima di suatu organisasi karena di dalamnya ada orang-orang yang emang gak suka sama gue, padahal gue tuh apa gitu salah gue. Nih ya, gue ketika kan tuh pas masa ospek gitu tuh ada perkenalan organisasi dan orang-orang gitu kan. Nah, ada orang yang emang dia smart gitu, dan dia punya kesempatan buat, aduh, sebenarnya kalau gue cerita ini pasti orang-orang pasti enggak. I don't care. Jadi ada orang yang dia smart, terus dia belajar yang lebih luas gitu. Dan gue tipikal orang yang ketika sesuatu yang menginspirasi, gue harus kenal gitu. Gue harus tahu gimana caranya buat jadi orang yang sukses gitu kan. Kayaknya setiap orang juga pasti gitu deh. Kalau yang punya kemauan, punya mimpi, pasti mereka bakalan ngejar apa yang mereka lihat, dan ih, itu tujuan gue tahu. Itu impian gue tahu. Pasti orang yang kayak gitu tuh pasti kenalin situasinya gimana caranya biar jadi gitu kan. Dan gue nyamperin orang itu gitu, gue tanya-tanya, gue deketin gitu, gue tanya-tanya gimana caranya, terus gimana sampai dia berada sampai orang yang menginspirasi gue udah di tempat pendidikan yang jauh lebih besar gitu ya, lebih wow gitu. Gue masih sering kontak dia gitu, gimana di sana, apa yang harus dilakukan gitu.
everything it's okay gitu. Sampai saat itu baik-baik aja gitu. Dan ketika dia balik lagi ke Indonesia dan datang ke sekolah, mungkin ada beberapa yang kayak gimana ya, tuh teman-teman orang itu tuh ya, teman-teman yang orang inspirasinya gue, teman-temannya tuh pada julid gitu. Gue ngeladeninnya awal-awal mungkin ini sebagai hiburan, mungkin ini sebagai candaan gitu ya. Gue masih toleransi tentang hal itu gitu, masih oke lah, oke gitu. Tapi kok lama kelamaan dia menyebarkan sesuatu yang emang gak konteksnya gitu, emang yang gue juga kalau sekarang ya gue mikir kayak gue pengen ketawa, anjir, ngapain gue dulu gini ya. Mungkin orang lain tuh beranggapan gini, gue ngomongin tentang lo gini terus lo marah. Kalau lo gak ngerasa jangan marah dong. Sering kan, sering banget diucapin kayak gitu. Kayak misalkan, kalau gak ngerasa ya jangan marah, ya jangan respon, ya jangan. Hey guys, come on. Reaksi seseorang marah karena sesuatu hal yang tidak terjadi ya wajar gitu. Kenapa harus diprotes? Kenapa gitu? Ya kalau kita nggak ngerasa, terus kita harus ngelindungi diri kita sendiri, ya kita harus speak up dong. Kita harus ngobrol, kita harus lawan gitu. Kita marah ya maksud tuh penyampaiannya pasti marah gitu, karena gue gak ngelakuin itu, anjir gitu kan. Kayak yang please guys, jangan lagi bilang kayak kalau gak ngerasa jangan marah dong. Itu kayak yang enggak gitu, sumpah. Setiap orang punya hak untuk membela dirinya sendiri. Dan ketika seseorang merasa tidak aman, ya mereka pasti akan melakukan sesuatu gitu. Dan itu alamiah, ngerti gak sih? Jadi ketika seseorang ya, teman-temannya itu ngobrol suatu hal yang gak bener tentang gue, mungkin itu jadi jokesnya mereka, tapi imbasnya ke gue apa? Satu sekolah mentertawakan gue, dan ketika gue lewat kemanapun ada aja orang-orang yang selalu nyindir langsung gitu, denger langsung. Kayak misalkan ini orang, terus gue lewat, orang ini tuh langsung ngobrol, dan itu langsung kayak yang sekali dua kali oke gitu. Tapi ketika kok lama banget ya, dari kelas 1 semester 2 sampai kelas 3 pun itu masih, gue udah ngerasa gak enak, gue udah ngerasa gak kuat. Di situ gue ngomong, Ji, lo tuh lemah, lo harus ngomong, lo harus tunjukin ke orang kalau lo tuh lemah dan lo gak bisa ngelewatin ini semua. Jujur aja gak apa-apa gitu. Kayak gue nenangin diri gue sendiri. Dan waktu itu juga di kelas gue nangis, gue tiba-tiba nangis. Dan itu gue nangis ketika gue lewat gitu, dan banyak orang-orang yang ngomong tentang gue negatif. Dan semua itu ya karena fitnah yang tersebar gitu, karena candaan kakak kelas yang mungkin itu candaan mereka tapi udah tersebar dan semua orang percaya gitu. Dan di situ kayak gue yang udah anjir, gue gak kuat gitu. Dan di situ gue nangis, gue di kelas ya gue nangis. Terus gue seneng ketika gue nangis, teman-teman kelas gue pada care. Kayak nanya, lu kenapa Ji? Gara-gara orang itu lagi, anjir harus digimanain tuh orang gitu. Berani-beraninya gitu sampai teman aing nangis gitu. Sampai ada yang kayak gitu, dan gue ngerasa seneng. Dan itu adalah buat gue untuk lebih kuat gitu, untuk berhenti nangis gitu. Karena gue capek banget gitu, itu nangis, kencang-kencangnya gue nangis. Teman-teman pada deketin gue, pada ya udah gitu. Tapi itu gak lama gitu. Maksudnya ya support dari mereka ya ketika gue nangis gitu. Dan waktu itu gue memutuskan untuk bilang ke wali
kelas gue. Di situ gue bilang ke wali kelas gue, Bu, tolong, saya gak bisa gitu kalau lama-lama kayak gini. Tolong, saya pengen berdamai dengan orang yang menyebarkan hoax ini, orang yang menyebarkan candaan ini gitu ya. Gue pengen ngobrol gitu. Tapi yang dipanggil adalah orang yang menginspirasi gue gitu, karena dia juga yang menjadi bahan candaan gitu. Jadi maksud gue dicandain sama dia gitu. Nah, setelah itu gue ketemu sama orangnya, karena si orang yang inspirasi ini juga ketika candaan itu nyebar di satu sekolah, dia tuh udah jarang banget ngebales pertanyaan gue gitu. Jadi kayak yang malu, mungkin malu, terus gak mau dilibatkan terlalu dalam juga gitu ya. Ya itu karena masalah gue gitu kan. Ya udah gitu. Makanya wali kelas tuh coba di ruang konseling ya. Di ruang konseling itu guru BK-nya manggil orang inspirasi gue gitu ya, manggil, terus kita ngobrol. Ya kita gak ada masalah gitu maksudnya. Cuman gue minta maaf gitu. Dia pun minta maaf atas temennya gitu. Tapi gue gak mau gitu. Maksudnya ya di situ kita damai, kalaupun kita nggak damai ya kita gak ada masalah apa-apa gitu. Nah terus aku bilang ke guru BK-nya, Ibu tolong, aku pengen orang ininya gitu. Ujung-ujungnya tuh nggak ada gitu ya, nggak ada dipanggil sama sekali. Dan ibu BK-nya nganggap ini tuh udah clear gitu. Tapi di situ masih aja bergulir. Dan di situ gue yang mulai kayak yang udah, kayaknya ini mereka udah susah gitu. Sampai pada akhirnya gue jadi orang yang julid. Gue juga jadi orang yang julid. Ya gue jadi orang yang julid ketika gue nih sama orang yang kita sebut ya, orang yang menyebarkan itu tuh, yang menyebarkan candaan itu tuh adalah si C misalkan. Nah si C ini tuh ketika gue pas-pasan atau gue ketemu, ketika dia nyinyir ya gue nyinyir balik. Ketika dia nunjukin ekspresi menjijikan, gue pun menunjukkan ekspresi menjijikan gitu. Ketika bertemu dia ya itu adalah first time banget gue ngerasa jijik sama orang. Sebelumnya gue gak pernah. Kalaupun emang ada orang yang benci, gue cuman kayak oke, gitu, gak apa-apa. Pokoknya kalau teman-teman mungkin dengar ceritanya itu apa sih gitu kan. Tapi kalau teman-teman tahu secara jelasnya apa yang disebarkannya, mungkin teman-teman bisa kayak gila ya, masih ada yang kayak gitu. Karena di podcast teman aku sebelumnya juga, ketika aku share belak-belakan gitu, kayak gimana perlakuannya, apa masalahnya, dan apa yang disebarkannya, teman gue sampai kayak gila anjir. Karena gue terlalu mengobsesikan untuk seseorang. Gue pengen melakukan hal yang tidak sepantasnya gitu. Ke teman gitu, mereka cuman kayak oh gitu, sabar gitu. Dan kepuasan dari diri kita pun ya pasti gak puas dong, pasti tetap sedih, pasti gimana. Jadi ya di situ gue takut kayak apa gue bener ya kuliah di kota besar gini. Mereka support gue, mereka benar-benar orang yang support sistem lah buat gue, dan udah gue anggap keluarga sendiri gitu.